guys, balik lagi sama gue. Dan kali ini gue akan kasih kalian tips atau info tentang traveling. Nah, kali ini yang mau gue bicarakan adalah tentang persiapan traveling ke Eropa. Jadi, info ini gue tujukan terutama untuk orang-orang yang belum pernah pergi ke Eropa gitu ya. Jadi baru pertama kali, dan mungkin ini akan sangat membantu kalian untuk traveling ke Eropa nantinya, seperti itu. Oke, nah bagi kalian yang baru aja nongkrongin channel gue, kenalkan gue Devi. Gue sudah beberapa tahun tinggal di Jerman, dulu pernah di Prancis. Jadi channel gue ini isinya tentang tips-tips hidup di Jerman, dulu juga au pair di Prancis, jadi gue kasih tips juga untuk jadi au pair, dan juga tips traveling. Jadi di Jerman juga gue sekarang kerja, jadi untuk kalian yang lagi nyari kerja atau mau kerja di Jerman, silahkan cek di playlist gua untuk tips-tips yang mungkin bisa membantu kalian gitu. Oke, nah langsung aja guys, kita simak. Berikut adalah tips-tips persiapan traveling ke Eropa. Guys, yang pertama adalah budget atau anggaran. Kalau gue pribadi sendiri, kalau mau traveling di sini pun gue selalu menetapkan anggaran. Jadi sebisa mungkin kalian udah tahu berapa budget yang mau kalian keluarkan. Nah, contohnya misalnya nih, kalian punya budget 20 juta ke Eropa. Itu budget itu udah semuanya kah atau cuman pesawat dan hotel gitu ya, atau hostel? Karena kalau traveling kan biasanya yang memakan biaya paling banyak itu adalah pesawat atau penerbangan dan juga penginapan. Jadi kalian harus benar-benar menetapkan anggaran, lalu dari anggaran ini sebisa mungkin kalian harus ada anggaran cadangan 20%. Itu gue selalu kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kita punya budget 2000 gitu ya buat traveling, atau misalnya 1000 gitu kalau travelingnya nggak terlalu jauh, nah itu nanti kita punya anggaran cadangan atau budget cadangan 20% dari 1000 atau 2000 yang tadi, seperti itu. Jadi kan namanya kita traveling, kita nggak akan pernah tahu ya, mungkin ada hal-hal apa yang harus mengeluarkan duit lebih banyak daripada yang sudah kalian rencanakan, seperti itu. Karena ini penting banget guys. Terus satu lagi, stay on budget no matter what. Perjalanan kalian seperti apa atau trip kalian seperti apa, jangan lapar mata gitu ya. Kadang kita menemukan barang-barang lucu kayak gini mau beli, sebisa mungkin stay on budget. Untuk penerbangan sekian, hotel sekian, untuk souvenir sekian, seperti itu. Karena sisanya kan nanti buat transport, buat makan. Jadi jangan lupa tentukan benar-benar anggaran kalian, terus siapkan duit cadangan, dan juga stay on budget, seperti itu. Lalu yang kedua adalah visa. Visa di sini kenapa gue bilang harus dipersiapkan juga, karena gimana ya, Eropa itu kan lumayan besar ya, dia kan benua gitu. Nah, Eropa ini ada yang namanya visa Schengen, dimana negaranya tuh udah banyak banget, relatif banyak gitu ya. Jadi kalau kalian traveling seperti ke Jerman gitu ya, nah kalian kalau ada rencana mau traveling ke Italia juga, itu nggak masalah kalau pakai visa Schengen gitu, karena memang Italia dan Jerman itu kan termasuk negara Schengen. Jadi untuk negara-negara apa aja yang termasuk di negara Schengen, kalian bisa Google aja, mudah banget, kalian tinggal Google dan daftarnya bisa kalian lihat di website. Nah, beda lagi nanti kalau misalnya kalian punya rencana trip dari Jerman terus mau ke Inggris. Nah, Inggris kan bukan negara Schengen gitu ya. Nah, otomatis kalian harus apply visa lagi, seperti itu. Jadi kalian memang harus benar-benar pikirkan
mau ke negara mana aja dan apakah negara itu termasuk negara Schengen atau bukan. Karena nanti balik lagi ke visa ini, semuanya harus dipersiapkan. Lalu yang ketiga adalah kalian harus siapkan kartu debit atau kartu kredit. Kartu kredit dan debit ini yang penting itu adalah ada logo visanya atau Mastercard, karena di sini banyak banget tempat-tempat atau restoran gitu ya, atau toko-toko souvenir misalnya, atau penginapan dan segala macam itu pakai kartu Visa atau Mastercard. Nah, jadi kalian harus punya salah satu kartu tersebut seperti itu. Yang keempat adalah booking penginapan dan penerbangan. Kenapa? Di sini biasanya saat kalian apply visa akan diminta bukti bahwa kalian sudah membooking atau sudah beli, tapi biasanya diminta kayak bukti booking penginapan dan penerbangan kalian. Kalaupun nggak diminta, biasanya nanti ketika kalian mendarat di negara tersebut, kan kalian pasti melalui cek imigrasi gitu ya. Nah, di sini biasanya nanti kalian ditanya ada bukti tiket atau bukti penerbangan kembali ke Indonesia kah atau enggak. Nah, kalau enggak, biasanya nanti akan ada pertanyaan lainnya gitu. Karena kenapa? Mereka ini hanya mau memastikan, oh kalian itu turis, kalian itu punya waktu tertentu di negara mereka atau di Eropa, dan kalian itu pasti akan kembali ke negara kalian, seperti itu. Mereka mau menghindari kalian itu akan terlantar di Eropa atau mau tinggal di Eropa tanpa izin yang legal, seperti itu. Yang kelima adalah tukar mata uang. Nah, tukar mata uang ini jangan lupa ketika di Indonesia kalian harus pikirkan dulu negara pertama yang kalian tuju itu negara apa gitu. Jadi kalau misalnya negara yang pertama kalian tuju negara yang menggunakan mata uang euro, itu kan lumayan banyak gitu ya, kayak Perancis, Spanyol, Itali, itu kan mereka pakai euro. Jadi tukarlah dengan euro ini di Indonesia. Nggak perlu banyak-banyak, tapi kalian pasti butuh ketika kalian mendarat itu butuh kayak beli tiket transport dari bandara ke hotel, terus mungkin kalian mau makan sesuatu gitu kan, atau beli sesuatu yang benar-benar urgent kan, kalian juga nggak tahu, pasti itu kalian butuh. Nah, gua akan sarankan kalian sudah persiapkan atau sudah tukar uang di Indonesia. Kenapa? Kalau tukar di bandara biasanya harganya jauh lebih mahal, seperti itu gitu. Jadi diperhatikan mata uangnya, dan juga kalau misalnya kalian pertama kali mendarat dari Indonesia gitu ya, mendaratnya di Hongaria atau di Copenhagen, Denmark. Nah, itu kan mereka punya mata uang sendiri ya. Nah, itu kalian harus siapkan sejutaan lah gitu, kira-kira kalian sudah tukar ke mata uang mereka, seperti itu. Lalu yang keenam yang harus kalian persiapkan kalau kalian mau traveling ke Eropa adalah cek transportasi umum di Eropa. Jadi transportasi umum di Eropa ini sebenarnya relatif sudah bagus gitu ya. Jadi kemana-mana gampang gitu. Jadi bisa banget kalian cuma menggunakan transportasi umum. Karena gue sendiri kalau misalnya jalan-jalan ke negara lain, di sini biasanya gue juga lebih sering menggunakan transportasi umum gitu. Kalau untuk traveling di kota-kota besar seperti Berlin, Paris, Roma, dan lain-lain gitu ya, kota-kota besar di Eropa, biasanya transportasi umumnya itu sudah sangat bagus sekali. Jadi kalian bisa cek di Indo, Google aja gitu, public transportation in kota apa gitu kan. Itu jadi kalian bisa lihat tempat wisatanya di mana aja dan naiknya apa aja gitu kan. Jadi setidaknya sudah kalian persiapkan di Indonesia gitu. Nah, yang ketujuh adalah jangan lupa cek musim di Eropa. Kalian harus ingat di Eropa itu punya 4 musim. Jadi musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, kalian harus benar-benar cek musim apa pada saat kalian akan traveling di
negara tersebut, karena jangan sampai kalian nanti salah kostum gitu ya. Dan juga gue sarankan kalau kalian mau traveling ke beberapa negara, bener-bener recheck derajatnya di negara-negara tersebut ya, karena beda banget gitu ya. Gue aja tinggal di Jerman, itu cuacanya beda banget antara Jerman Utara dan Jerman Selatan. Jadi kalau misalnya kalian mau ke daerah München, ke kota München gitu ya, atau daerah Bavaria yang di bawah selatan, itu cuacanya jauh lebih hangat dibandingkan kalau kalian mau ke atas, kalau ke Hamburg atau ke Kiel atau ya ke daerah-daerah atas gitu ya. Jadi kalian benar-benar sebisa mungkin cek di negara tersebut dan juga di kota tersebut cuacanya pada saat kalian di sana itu atau tanggal yang direncanakan itu kira-kira berapa derajat, karena nanti akan mempengaruhi bawaan baju atau pakaian yang harus kalian siapkan seperti itu. Kan gak lucu ya kalian udah siapkan jaket tebal-tebal tapi ternyata tempat itu sebenarnya nggak dingin-dingin amat gitu kan. Jadi yang ada kan berat-beratin koper kalian doang seperti itu. Yang ke-8 ini juga penting, yaitu siapkan itinerary travel kalian atau liburan kalian. Jadi kayak rute perjalanan kalian selama liburan di Eropa gitu ya, karena nanti ini akan balik lagi kalau misalnya kalian nggak ada itinerary dan kalian kebetulan ditanya-tanya sama pihak imigrasi di sini, itu akan memakan waktu dan mungkin mereka akan curiga kalian itu mau tinggal di sini, nggak liburan, karena rute perjalanan kalian tuh nggak jelas gitu. Dan juga mungkin akan mempengaruhi to apply visa di kedutaan tertentu, karena mereka ya balik lagi, mereka cuma pengen tahu bahwa kalian itu punya rencana yang jelas, liburan yang jelas, dan juga tujuan yang jelas di Eropa gitu. Jadi itinerary ini sangat penting dan juga ini benar-benar harus dipikirkan, misalnya kalian startnya dari kota apa, dari negara mana gitu kan, terus mau kemana lagi, sampai kalian terakhir mau stay di mana gitu kan sebelum kalian balik lagi ke Indonesia seperti itu. Yang ke-9 adalah bawa makanan instan atau kayak mie gitu ya, terus makanan kering lah dari Indonesia. Kenapa? Ini ditujukan untuk kalian yang baru pertama kali ke Eropa gitu ya, karena kita kan nggak tahu ya perut kalian kayak gimana atau agak manja-manja gimana gitu. Gini, mungkin kalau di Indonesia kalian sudah pernah nyoba restoran-restoran ala Eropa gitu, atau fast food yang terkenal di Eropa, belum tentu di sini itu sama. Contohnya kayak KFC aja gitu ya. Di Indonesia kan lebih banyak pakai nasi ya, karena ya mayoritas kita makan pakai nasi. Tapi kalau di sini nggak ada nasi, Bo. Jadi pakai kentang. Seperti itu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu kita ya nggak tahu sih ya kalau perut kalian itu nggak manja gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian makan aneh sedikit atau mules atau gimana kita nggak tahu, makanya sediain nggak perlu banyak-banyak, cuman untuk apa, backup aja gitu kalau misalnya kalian benar-benar nggak cocok sama makanan yang di Eropa seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah yang gue saranin, jangan lupa bawa obat-obatan. Kenapa? Karena kalau kalian sampai sakit di sini, ya amit-amit jambang bayi gitu ya, namanya juga liburan kan pengennya senang-senang, tapi kan kita nggak tahu ya, karena gue juga kadang suka kalau liburannya misalnya lama gitu ya, 2 minggu di suatu tempat, kadang kalau cuacanya lagi panas banget atau dingin banget itu kan lu nggak tahu ya apa lu masuk angin atau bisa aja lu jadi demam atau panas gitu ya, karena saking panasnya lu kadang-kadang bisa pusing gitu kan. Karena temen gue waktu itu pernah lagi summer gitu dia malah sakit karena memang saking panasnya dan dia tuh kelamaan berjemur gitu kan. Ya salah sendiri, tapi kan kita ya namanya liburan ya pengen menikmati sebisa mungkin tapi badan nggak terima kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalian bawa obat-obatan, nggak perlu banyak-banyak, bawa yang kecil-kecil aja gitu kan, karena ini contohnya kayak obat sakit kepala, obat sakit perut atau diare kalau
sampai kalian nggak cocok sama makanan sini, bisa aja kalian mules-mules. Terus misalnya kayak minyak angin atau mungkin juga kayak plester, itu kan lumayan membantu kalau kalian lecet-lecet atau gimana, itu sangat membantu kalian karena kalau beli di sini ya lumayan mahal gitu. Padahal kalian butuhnya paling cuman 1 atau 2 kali teguk atau 2 sachet kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kalian punya penyakit tertentu dan kalian harus membawa obat tertentu dari saran dokter gitu ya, sebisa mungkin resepnya kalian bawa. Kenapa? Kalau sampai ada pertanyaan di imigrasi, kalian bisa tunjukin, ini loh gua sakit ini dan ini adalah obat dari dokter gua yang di sini. Karena di imigrasi ini kan mereka cuma mengecek apakah obat yang kalian bawa ini benar-benar untuk kalian konsumsi gitu. Nah, itu dia guys, beberapa tips dari gua persiapan sebelum traveling ke Eropa. Semoga tips atau info tadi itu berguna buat kalian dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa dicek juga video-video gue yang lainnya, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.